Hello student, welcome back to Mr. Sahrial's class, especially you for the first grade of elementary school here in Jakarta. Oke, selamat datang ya ke dalam chapter 12 atau bab 12, which is called I Can Do It. I Can Do It. Jadi kita akan bahas tentang can dan juga cannot, especially for the first grade elementary school. Let's get it on. Alright, the goals. So I want you to able to learn how to prevent floods. Jadi belajar bagaimana mencegah banjir. Oke, karena sekarang sudah memasuki musim hujan. Okay, and the second one is students are able to expressing their ability with the words can and can't atau cannot. Jadi kalian dapat mengekspresikan bagaimana mengucapkan kemampuan kalian ya dengan kata can dan juga cannot. Oke, langsung saja ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, saya ada titipan pesan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu BNPB Indonesia ya. Silakan disimak videonya, oke? Selamat menyaksikan. Tangguh, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau
karena putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah, sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, sahabat tangguh, itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Kakak Si Aga ya. Kakak Si Aga namanya, yaitu kakak kita ya. Nah, ya dari BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana yang ada di Indonesia. Oke, good. Kita lanjutkan. Jadi setelah kita lihat video tadi, how we prevent floods. Bagaimana sih caranya kita menghindari banjir? Oke, sekarang let's find out. Mari kita cari tahu. Number 1. Okay, throw garbage in its place. Of course, ya. Throw garbage in its place. Jadi kita harus meletakkan sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, itu salah satu penyebab banjir. Kenapa? Karena ketika sampah menutup atau penuh pada saluran air, maka airnya tidak leluasa untuk mengalir, maka jadi terhambat. Itulah penyebab banjir. Lalu and the second one, yang kedua adalah keep the environment clean. Ya, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jangan pernah kendor, kata anak-anak sekarang ya. Jangan dikasih kendor, tetap terus bersihkan lingkungannya ya. Rutin kerja bakti bersama masyarakat. Okay, and the third one, and this is plant trees. Ya, kita sebisa mungkin harus bisa menanam pohon. Karena apa? Dengan menanam pohon kita dapat mencegah banjir ya, karena pohon dapat menyerap ya, energi air. Okay, very good. Next one, reading. Oke, sekarang saatnya kita membaca. Saya akan berikan satu buah teks dan juga akan membacakannya untuk kalian, kalimat per kalimat. Lalu saya juga akan menerjemahkannya untuk kalian. Jadi kalian simak baik-baik. Jika kalian sudah jelas, boleh diikuti ya. Silakan disimak. Let's start. Heavy rain falls all day. Nah, hujan lebat turun sepanjang hari. There has been a flood in Kampung Rambutan. Jadi telah terjadi banjir di daerah atau wilayah Kampung Rambutan yang terletak di East Jakarta atau Jakarta Timur. Mamat and Siti live in that area. Jadi Mamat dan Siti
tinggal di area tersebut. Di mana? Di kampung rambutan. They cannot go to school today. Mereka tidak dapat pergi ke sekolah hari ini. The flood is at least 1 meter high. Banjirnya kurang lebih setinggi 1 meter. Mamat cannot use shoes to school because he cannot walk in the flood. Jadi Mamat tidak bisa menggunakan sepatunya untuk pergi ke sekolah karena dia tidak dapat berjalan melalui banjir tersebut. His shoes will be wet. Sepatunya akan menjadi basah. Okay. Siti has boots. Siti mempunyai sepatu bot. Sepatu bot, sepatu yang panjang tuh ya. During flood, she can use her boots to go outside. Jadi selama banjir, dia dapat menggunakan sepatu bootsnya untuk pergi ke luar rumah. Okay, that's it. Bisa ya kalian belajar membaca. Ya, pelan-pelan saja. Bisa diulang-ulang lagi. Okay, very good. Next one. Modal verb can and can't atau cannot. Apa ya modal verb? Mister taunya modal itu modal untuk usaha, bukan? Ya. Mari kita cari tahu. What is modal verb? Can dalam bahasa Indonesia artinya dapat atau bisa. Jadi modal can dapat berfungsi sebagai showing ability atau menunjukkan kemampuan. For example, I can cook. Saya bisa memasak. Contoh berikutnya, he can play football. Dia dapat bermain sepak bola. Nah, ini adalah kemampuan. Ya, showing ability. Can artinya dapat atau bisa. Ya. Okay, next one. Can't atau cannot. Cannot dalam bahasa Indonesia artinya tidak dapat atau tidak bisa. Showing inability. Inability artinya menunjukkan ketidakmampuan kita. For example, I cannot cook. Saya tidak bisa memasak. He cannot play football. Dia tidak dapat bermain sepak bola. Oke, langsung saja kita perhatikan contoh berikut. Jadi kita bisa buat 3 jenis kalimat dengan menggunakan modal verb. Yang pertama adalah bentuk affirmative. Affirmative atau biasa kita sebut dengan kalimat positif. Kita bisa gunakan I can, saya bisa. You can, kamu bisa. He can, dia bisa. He ini adalah dia untuk laki-laki. She can, dia. Nah, dia, she adalah untuk perempuan. It can, nah, dia bisa. Nah, kalau it artinya sama he, dia, laki-laki, she, dia, perempuan, it. Dia untuk benda mati ataupun binatang. Misalnya kucing, it can jump. The cat jump, it can jump. Kucing itu lompat, dia bisa lompat. Seperti itu. We can, kita dapat, kita bisa. You can, kamu bisa. They can, mereka bisa. Okay? I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, and they can. Okay, for example, parrots can talk.
Parrots can talk. Burung kakatua dapat berbicara. Yes, we can. Iya, kata dia tuh. Kata burung kakatuanya, iya, kita bisa. Parrot can talk. Next one. Kangaroos can jump. Kangaroos can jump. Kanguru bisa lompat. Can you jump? Bisa kamu lompat? Of course you can. Yeah, humans can jump too. Humans can jump too. Jadi manusia juga bisa melompat. Yeah, of course. And cheetah. Cheetah can run very fast. Cheetah can run very fast. Jadi cheetah dapat berlari dengan cepat. Okay? What is it? Dolphins. Yeah. Dolphins can swim. Lumba-lumba dapat berenang. Okay? Dolphins can swim. Lumba-lumba dapat berenang. Okay. Lalu bentuk keduanya setelah tadi ada affirmative, ada juga negatif atau bentuk yang menyatakan tidak. Ya. For example, I cannot disingkat menjadi I can't. You cannot disingkat menjadi you can't. He cannot disingkat menjadi he can't. She cannot disingkat menjadi she can't. It cannot disingkat menjadi it can't. Ada tekanannya ya. Cannot disingkat menjadi can't. We cannot disingkat menjadi we can't. You cannot disingkat menjadi you can't. They cannot disingkat menjadi they can't. Okay? Did you get it? Bisa? Okay, ini menyatakan inability, menyatakan ketidakmampuan. Okay. For example, parrot can't swim. Parrot can't swim. No, we can't. Iya, kita tidak bisa berenang. Parrots, burung kakatua, cannot swim, tidak bisa berenang. Yeah. Okay, next one. Kangaroos can't talk. Kangaroos cannot talk. Kangaroos tidak bisa bicara, of course. Kalau bisa bicara, it's spooky, menyeramkan. Okay. Elephants can't jump. Elephant cannot jump. Gajah tidak bisa melompat. Bayangkan, imagine if an elephant can jump. Earthquake all the time. Gempa bumi setiap saat ya kalau elephant can't jump. It must can't jump. Elephant cannot jump. Okay? Because it's heavy, ya, berat. Okay, next one. Nah, bentuk yang ketiga adalah bentuk interrogatif atau kalimat tanya with short answer dengan jawaban pendeknya. Nah, tadi kalau bentuk positif itu subjeknya diletakkan di depan baru can. Nah, ini dibalik untuk bentuk pertanyaan. Jadi can-nya diletakkan di depan lalu subjeknya setelah can. Menjadi can I? Can you? Nah, jika ada pertanyaan can you jump? Dapatkah kamu lompat? Jika iya, jawab yes, I can. Kalau tidak, no, I cannot. Just like that. Okay? Next one. Can he? Can she? Can it? For example, can she sing love songs? Dapatkah dia menyanyikan lagu cinta? Cie.
Jika iya, yes, she can. Jika tidak, no, she cannot. Okay, next one. Can we? Dapatkah kami? Can you? Dapatkah kamu? Can they? Dapatkah mereka? For example, can they play football? Dapatkah mereka bermain sepak bola? Jawabannya jika ya, yes, they can. Jika tidak, no, they cannot. Just like that. Okay, very good. For example, can dolphins swim? Dapatkah lumba-lumba berenang? Yes, they can. Of course, they can. Tentu saja ya. Can kangaroos fly? Dapatkah kanguru terbang? No, they cannot. They can't. Jadi tidak bisa terbang ya. Well, it's time to practice. Ya, sekarang kita latihan ya. Okay, I want you to prepare your book. Siapkan buku kalian. I want you to write and say it. Jadi, saya mau kalian menuliskan dan ucapkan ya. Ucapkan di rumah saja ya. Bisa didengarkan with your parents, dengan kedua orang tua kalian. So, I want you to write and say 5 things you can and 5 things you cannot do. Jadi, saya mau kalian tuliskan 5 hal yang bisa kamu lakukan dan 5 hal yang kamu tidak bisa lakukan. Ya, for example, I can play guitar. I cannot swim. Nah, itu ada contoh. Saya dapat bermain gitar, saya tidak dapat berenang. Seperti itu. Can you do that? Yes, of course you can. After you seeing a lot of example from the previous, I'm sure you can. Okay? I think that's enough for me for today's lessons. I really hope you understand what this material is all about, and see you next time. Bye bye.